selesai. Ini pemeriksaan lanjutan atau gimana? Pemeriksaan lanjutan. Dalam rangka Jadi apa, Pak? pertama-tama tadi pagi pemeriksaan psikolog. Oke. Psikolog terhadap kesehatan beliau, ya mungkin ya ditanya-tanya keadaan dia, bagaimana persiapan sidang atau bagaimana mengantisipasi kalau putusannya bagaimana nanti gitu kan, seperti itu. Tapi kalau psikolog itu kan saya hanya dapat disampaikan oleh beliau. Sementara kalau yang saya dampingin adalah pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya sudah terjadi. Yang sebelum-sebelumnya kemudian kan ada P19 dari jaksa. Iya. Sudah tunjuk kan? Itu mungkin Oke. intinya ya mungkin mempertajam, mempertegas, kira-kira itu yang disampaikan oleh pihak penyidik. Dan itu ya mungkin karena mengulang-ulang itu jadi nggak banyak. Sebenarnya praktis tadi kan jam 2:30 tadi kan, cuma panjangnya ya ada juga pemeriksaan tambahan saksi gitu kan. Saksi kan masing-masing kan jadi saksi gitu kan. Iya. Jadi intinya itu, jadi misalnya di mana masalah Seguling, kejadian di Magelang, itu dipertanyakan lagi, mungkin bertajam lagi, bertugas lagi, begitu juga kejadian yang di Duren 3. Jadi intinya mempertegas. Sama ini Pak, kan ada informasi katanya Bribka RR sempat berbalik arah dari pernyataan. Sebenarnya tidak berbalik arah. Yang pertama kan memang terbawa skenario. Itu skenario yang terkait baku tembak berarti. Itu. Jadi yang pertama kan itu, dia berbalik arah itu setelah mungkin dicat buka dan dia juga didatangi keluarga, adik kandung sama istri agar mereka minta bicara benar. Pada saat itu dia udah mulai bicara benar. Pada saat saya masuk pun ya saya bilang, saya tanya waktu kayak lie detector, saya mulai lie detector, saya bilang, saya tanya ke penyidik ini untuk apa? Ini adalah untuk mendukung penyidikan, untuk membantu. Karena kan di antara tersangka kan masih ada berbeda-beda. Jadi untuk minta kebenaran. Saya tanya ke penyidik, gimana kalau dia tidak mau? Penyidik bilang kalau tidak mau ya bisa jadi dianggap dia menutup-nutup dong. Tapi ya saya sampaikan, ini kalau kamu bohong pasti ketahuan karena ini ada alat yang mendeteksi. Tapi kalau memang masih ada, kamu tutup. Dia bilang tidak, saya akan bicara benar. Sudah terjadi pemeriksaan interviewnya di lie detector itu 2,5 jam, pemeriksaannya sendiri 2 jam yang pakai alat. Jadi kan udah ada pengumuman kan bahwa mereka itu, terutama RR yang saya tahu, dia tidak bicara jujur, tidak bohong. Pak, itu apa betul Pak FS itu sempat menanyakan ke klien Bapak apakah berani gitu menembak korban gitu? Ya kan di Saguling itu dipanggil, dipanggil, dia tanya apa kejadian apa, ada kejadian apa di Magelang? Dijawab, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini ibu dilecehkan, di pelecehan terhadap, dan itu sambil nangis dan emosi. Saya nggak tahu Pak. Dijawab sama ibu, Pak, lu tahu nggak? Ada pelecehan oleh Joshua. Udah kalau gitu harus dilanjutin. Kamu berani nembak Pak Joshua? Dia bilang, Pak berani Pak, saya nggak kuat mental, saya nggak berani Pak. Udah kalau gitu, kamu panggil Richard. Richard kan ada di bawah. Iya. Naik ke atas, ya cuma saya sempat bilang, kenapa? Setelah itu apa yang kamu rasakan? Saya melihat Bapak mengguncang, saya melihat Bapak menangis, nggak biasa gitu kan. Tapi saya nggak tahu kejadian di sana, padahal saya ada di sana. Yang saya tahu hanya kayak pertengkaran kuat sama Joshua. Dan apakah ada di balik itu saya nggak tahu. Karena saya sempat juga masuk bertanya ke ibu, Bu ada apa? Ibu malah nggak menjelaskan, malah nanya Joshua mana? Panggil Joshua kan. Itu yang mau agak bertengkar Joshua sama siapa? Tuan. Karena kesannya kuat. Si Joshua pernah dia lihat kayak mengendap naik tangga turun. Ditanya ada apa? Dia nggak lari,
Jadi menimbulkan pemikiran yang negatif, tapi tidak tahu dan tidak apakah ada pelecehan atau kita nggak tahu. Si Anu nggak tahu. Setelah dia pulang, kan dia pergi mengurus anaknya Pak Sambo. Anaknya sekolah Taruna Nusantara. Diurus, dia pergi sama Richard. Di tengah jalan ditelepon sama ibu, balik. Si Richard yang ditelepon, balik mereka. Pas balik dia di lantai 1, nggak ada orang. Naik ke atas, itulah ketemu Kuat dalam keadaan tegang dan kayak panik. Ditanya ada apa? Dia yang dibilang tadi, nggak tahu tuh si Joshua naik, tapi kok saya ini kok hari. Kemudian dia balik lagi mau masuk, karena saya sempat suruh si Susi gitu. Ada Susi melihat ibu nangis, Susinya nangis. Terus si Joshua masih berupaya lagi mau ketemu sama ibu, ditahan pakai pisau oleh si Pak Kuat. Itu diceritain. Akhirnya kan si RR ini kan jadi bingung gitu. Tapi nggak ada tuh kalau ya, jadi nggak tahu lah. Akhirnya dia nggak bisa bicara sama Pak Sambo. Masuk ke ruangan ibu, akhirnya dia kan melihat juga ibu di kamar, baring di kamar dia. Ada apa bu? Dia nggak menjelaskan ibu, tapi tanya mana Joshua, minta ketemu Joshua. Dia panggil ke bawah, sambil dia nanya ada apa Joshua kerja. Dia nggak tahu tuh, dia marah-marah, dia nggak tahu tuh Om Kuat kok marah-marah sama saya. Nah, akhirnya dia naiklah berdua, ayo kamu tadi nanya kamu, naiklah ke atas, naik ke atas, masuk, si Joshua masuk kamar, duduk, ibunya berbaring bantal. Tapi si RR nggak nungguin, dia balik sambil nunggu di luar, takutnya kejadian apa-apa, tapi dia nggak dengar apa kejadian, apa pembicaraannya. Setelah itu dia turun, diikutin di bawah, ditanya lagi ke si Kuat, Joshua, ada apa sih? Tadi kan kalau pertama dibilang si Joshua si Kuat marah-marah nggak keluar gitu kan. Kalau sekarang ditanya, udah nggak ada apa-apa kok bang. Nah, jadi kan nggak ada selama di Magelang, si Anu nggak mendapatkan informasi yang tentang itu. Nah, di Saguling kan kaget juga dia kalau bapaknya gitu kan. Ya nangis loh, kaget. Ya pasti dalam hatinya ya bisa aja kan mungkin terjadi, tapi ditutup itu nggak tahu lah, itu fakta. Pak, memang yang ditelepon kan saat itu kan kebetulan sempat menelpon gitu Brigadir Bribka RR ya kan ya. Pak, untuk pulang. Apa Pak yang bukan diteleponnya, bukan RR. ditelepon lantas itu nggak dibilang kamu pulang balik. Oh seperti itu aja kan Pak. Terkait Bribka RR kan berada di lokasi saat penembakan Brigadir J ya Pak ya. Apakah di saat di lokasi itu Bribka RR melihat usai ditembak adanya pembersihan darah maupun instruksi untuk mencuci baju Pak? Jadi gini, dia kan pada saat pertama kan Kuat panggilnya Om Kuat ini manggil mereka tuh Om juga, Om pada dipanggil Bapak, ya kan? Mereka jadi jalanlah si Kuat beriringan dengan Joshua. Terakhir paling duluan Joshua. Si RR dia pakai sepatu, dia buka sepatu. Jadi ada jeda, ya, tahu. Kan pas dia di dalam, dia udah langsung kejadian tembak itu. Dia langsung nembak. Pada saat kejadian dia melihat entah berapa kali dia 10 kali si Richard menembak, Sambo ada di samping, si Kuatnya di sini di belakang Pak Sambo, Sintinya posisinya ada di belakang si Richard. Ada masuk telepon dari ajudan juga, siapa namanya? Romet menyampaikan, dia tanya ada apa tuh bang, kejadian apa? Mungkin bunyi senjata ya. Tapi dia nggak melihat muka Siano mungkin masih agak jarak di depan gitu. Dia balik lagi, di sini kan ada Lukas tinggi. Jadi dia berbalik, dia tidak melihat, kan ada dispute nih. Pak Sambo menurut Richard kan nembak. Kalau Siano nggak melihat itu, tapi pas balik itu dia melihat Pak Sambo nembak. Nah itu yang dinding. Jadi berapa kali ditanya, saya juga nanya, ya bang saya nggak melihat apa yang saya mau paksakan. Jadi saya nggak melihat Pak Sambo itu, nggak melihat dinding. Ya bisa aja apa yang terjadi sebelumnya itu kan.
Kira-kira gitu. Pak, ada upaya nggak dari Bribka RR untuk menyampaikan, kan dia berani menolak perintah atasannya, Ya. sementara Barada Ya. tidak. Ya. Ada nggak upaya dari Pak Bribka RR ini untuk mengatakan apa yang diperintahkan ke dia ini nggak benar gitu? Ini ada apa? Timbul pertanyaan tuh. Kenapa Oh, Bapak di pikirannya, karena kan dia nangis. tapi tidak disampaikan? Oh bukan, ya, pikiran dia aja. Kan saya tanya, apa yang di pikiran kamu? Di pikiran saya, memangnya bapak kok kayak tegang, kayak apa, goncang. Saya nggak berat, saya cuma dalam hati apa benar mau diterima. Karena menurut saya pastilah dia nyuruh lagi kan, pasti mungkin klarifikasi dulu. Kalau toh misalnya kejadian, apakah mungkin di rumah itu kan rumah dinas kalau dianggap. Nah, jadi itu kira-kira yang di mata dia diseguling waktu diseguling itu. Personal Brigadir J di mata Bribka RR seperti Kalau apa, Pak? menurut saya dia orang yang apa ya, orangnya tidak fight kayak gimana ya, ini bisa saya lihat ya orangnya. Menurut Pak Bribka RR, Ah. Brigadir J itu seperti apa? Personalnya di mata Bribka RR. Oh dia Hubungannya itu oh, kayak gimana? Pantas untuk dia diperintahkan untuk ditembak gitu sama. Ya dia nggak tahu, dia nggak tahu apa perbuatan si Anu kan. Oke, Dia tahu. tapi personal kan udah lama nih Nah, dia sudah oh nggak lama, dia kan baru 2001. Dia memang 2014 berkenalan dengan Pak Sambo. Dia petugas lantas di Brebes. Iya, Pak di Sambo itu kan iya. Kapolres itu. Lalu di lantas lebih kurang setahun jadi sopir juga gitu. Jadi lantas. Kemudian dia ditarik itu 2021 ke Pak Sambo, tapi lebih banyak juga mengurus anaknya. Cuma karena anak online dulu kan, sekolah anak itu kan ada 2. daring ya. Ah, oke. jadi sehingga bolak-balik juga ke ngurus Jakarta. Dengan Joshua juga gantian kan. Jadi di mata dia tidak tahu kok apa persoalan tentang si Joshua. Oke, Bapak terus kan gini, 5 tersangka dan semua dijerat dengan pasal 340. Tapi dalam kasus ini kan yang santer tidak PC, Ferdy Sambo dan Baradae yang santer banget ini maksudnya, dan Bribka RR tidak terdengar, tapi dia juga disangkakan dengan 340. Ya, kalau menurut saya sebenarnya posisi klien saya RR ini pantasnya adalah sebagai seorang saksi. Pertama, dia nggak punya mens rea untuk dituduh kan, nggak berani saya Pak. Tapi kan bisa juga berpikir, apakah dia nggak melapor keluar atau pergi melaporkan ke luar untuk ini ada apa perbuatan. Dia kan belum sampai sejauh itu, ini dadakan dipanggil lagi Richard. Mana ada waktu, sementara dia punya goncang juga atasannya. Dan juga berpikir kan, nggak mungkin lah, pasti diklarifikasi dulu. Oke, kalau tidak punya mens rea Pak, kenapa dia masuk dalam skenario pertama? Nah, tembak itu kan menembak? pimpinan, atasan. Lu lihat dong kekuatan pimpinannya ini. So, setelah kejadian tuh banyak masuk ke polisi, pos apa? Mana mungkin? Pak, ada rencana untuk mengajukan GC berarti kalau Iya, Pak, seperti itu GC. sampai- Awalnya dia mau gitu kan. Karena apa? Karena pada saat awal-awal tuh nggak ada berita. Surat penahanan belum, lawyernya siapa nggak jelas, nggak memberitahu yang ada, memberitahu lawyer tapi nggak bisa komunikasi, yang kalau ditanya nggak bisa, nggak jelas. Ya timbul keluarga berunding, kalau masuk saya minta tolong, saya siapin untuk GC dan tapi sebelumnya setelah istri dan adiknya dia menyampaikan terbuka, bicara benar, nama baik kamu, bapak kamu juga polisi, mantan kamu, pokoknya itu disuruh bicara benar. Ingat anak kamu, bagaimanapun anak kamu akan melihat nanti kamu pembunuh atau apa, ya kan? Itu dia mulai nangis, itu kita waktu itu jenazah bilang, saya nggak hadir waktu itu. Dia mulai itu udah terbuka. Tambah lagi setelah saya masuk, saya siapin surat itu, ini sudah siap. GC itu ya. Terakhir dia bilang, Kang, ya kalau dulu kan saya belum terbuka, kalau saya kan udah terbuka. Tapi saya bilang gini, kalau kamu terasa suatu saat atau terancam, jadi kamu bisa juga berubah, suruh cabut misalnya tangan kamu di pengadilan. Saya akan mengambil sikap kalau misalnya terancam, saya baru pada saat ini. Kalau ini kan saya bagaimana? Saya belum diancam, saya nggak ini tuh kok saya, dan saya udah bicara benar. Kan lucu kalau dia udah berbicara benar, apalagi yang mau ini gitu. Pak, kembali ke tadi kalau nggak punya mens rea, tapi kan dalam ininya perannya Bu PC salah satunya ikut merencanakan, terus juga ikut dia yang menjanjikan uang. Oh nggak ada, uang. itu kan setelah gimana, kejadian. Pak? Setelah kejadian itu,
ada disampaikan nggak ke Brip KR? Oh enggak, atau jadi dia akan setelah didapat oh enggak, setelah kejadian itu mereka kan kondisi kan udah skenario, setelah skenario kan duduk Pak Sambo menyampaikan sama bahwa ini ada uang. Tapi kalimatnya bukan ini dalam BAP yang saya baca. Itu karena kalian sudah menjaga ibu. Bukan karena masalah itu. Tapi itu bisa aja tuh. Kalau Sambo mungkin seperti itu atau maunya pasti beda-beda itu. Itu dalam BAP Ricky, Pak? Dalam BAP Iya, jadi uang itu ditunjukkan buat karena sudah menjaga ibu gitu. Iya, sudah menjaga ibu. Jadi itu setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Kalau sebelum kejadian pasti ada menceria, kok mau terima duit, gitu kan? Nah, kemudian apa lagi nih? berapa Pak? Ya dia nggak, ya kayak itu yang beredar tuh satu untuk siapa? 1 miliar Tapi untuk tetap BLE, gue diambil lagi 100 gitu. juta. Itu kan diambil lagi Barang sama Pak bukti, Sambo, ya. ya kan seolah-olah ini kalau misalnya perkembangan kasusnya dia nanti kalau apa SP3 atau apalah. Tapi nggak, kalau diskut juga Pak Sambo kan nggak ngakui. Pak Sambo untuk waktu itu enggak, kan waktu rekonstruksi seingat saya ya agak beda gitu ya. Begitu juga pada saat kejadian itu kan dia nggak ngakuin dia menembak ya. Jadi itu intinya. Jadi kalau saya menganggap RR ini pantasnya sebagai seorang saksi yang mengetahui persoalan. Kalau dia bilang orang yang mengetahui kejahatan dia nggak melapor, mungkin kita uji di psikologi ini. Apakah orang yang itu goncang terus dia berani endap-endap jangan-jangan membahayakan diri dia juga. Kalau dicurigai kan bisa dia tembak juga. Ngapain tuh keluar gitu kan? Ada penyesalan nggak sih Pak? Penyesalan apa? Dia kejadian ini pasti apa ya suatu hal yang sangat kejadian, tapi kan dia bukan yang dia berbuat. Ini dia korban keadaan, ya kan nggak mungkin dia membayangkan ini, kecuali kalau benar dia ini pasti udah ada perencanaan mau ditembak di sana. Kalau itu kan udah detail, ini kan dadakan. Saya disuruh udah kaget bengong apa benar panggil Richard naik ke atas. Setelah itu nggak lama pindah ke rumah dinas. Di pikiran sehat dia untuk apa dia masih dinas mau melakukan. Pak, selain sanksi pidana kan terancam sanksi etik juga. Dia sudah terbayang nggak itu dia bakal ada berapa orang pasti di PTD dalam gitu? dalam psikologi tadi saya tanya apa aja, salah satu kelihatannya mempersiapkan mental gitu. Mana Siap mengundurkan diri atau siap di PTD? Oh nggak tahu, pokoknya kalau dia bilang ya saya pasrah aja, yang penting saya menyampaikan apa adanya. Kalau tahu juga saya mau bilang apa lagi, post saya pecat. Tapi tentu saya akan banding kalau nggak sesuai dengan salah saya. Pak, range waktu pemberian uang itu setelah pasca penembakan itu berapa lama? Beberapa hari lah. Oh, beberapa hari Oh, iya. Baru itu dilakukan gitu pemberian uang itu dan Setelah HP juga mungkin ya? setelah itu kali ya, setelah diperiksa di selatan, setelah diperiksa di Jadi tidak saat waktu. Oh, enggak. Oh, gitu. Ada jeda waktu yang cukup panjang Iya. gitu Pak ya. Ya? Nanti tidak akan mengajukan GC Pak ya untuk si Bukan PK. nggak ngajukan, lihat perkembangan. Lihat perkembangan ya kan, soalnya kan bisa dibilang hitungannya korban karena dia nggak ikut nembak, dia Nah. tiba-tiba dipanggil aja. Iya. Tapi Tidak, kena kasus. sekarang begini, karena dia kan merasa benar nih. Dia bilang di depan saya, mau berani nggak? Suatu dihadap-hadapkan dalam persidangan offline, mau berani kalau misalnya, karena Pak Sambo kan memang kelihatannya orangnya si Anunya nggak penakut. Kalau kan mungkin kena brimob ya, kalau ini lantas, dia kan beda anunya. Jadi makanya keluarganya juga khawatir, berani nggak suatu saat di sidang? Kalau Pak Herman udah menyatakan ini, saya berani. Nah ya udah, ngapain harus gitu. Malah kalau saya maunya sidangnya offline supaya lebih tahu akuratnya, lebih tahu ininya, mensreanya. Pak, Ya mungkin sementara. terakhir Pak, dia itu mengaku nggak sih Pak, karena ada informasi bahwa Baradae kalau Bribka RR itu sebenarnya awal-awal tuh tertarik untuk menjadi GC gitu ya Pak ya, sempat mencari tahu kepada LPSK dan Oh karena dia merasa nggak punya akses, dia nggak bisa keluarganya nggak bisa ini. ada ancaman nggak dari Pak Ferdi Bukan. Sambo untuk langkah Ya seperti dia itu? takut, Dia takut. makanya dia ikut ikut Skenario. skenario itu. Nah, dia makanya dalam rangka itu setelah saya masuk, setelah keluarganya dulu nih, keluarganya masuk udah mulai berani dia, karena keluarganya menganut agama lah, bicara benar ya. Dan dia yakin bahwa anaknya atau suaminya nggak mungkin seperti itu. Makanya mulai itu setelah saya masuk, itu dia semakin. Tanggal berapa Pak Bapak mulai mendampingi? Saya sebenarnya udah dapat kuasa penandatangan itu sekitar tanggal 20-an, tapi nggak. Agustus. Ya, 2 Agustus, tapi belum boleh mendampingi karena dianggap belum ada
nggak muncul saya. Kemudian tanggal 23 baru diizinkan gitu. Pertama ada kesan ke keluarganya, saya harus buat surat permohonan, nggak mau saya. Sebagai seorang lawyer saya nggak mau. Kalau keluarga namanya polisi wajar, ya kan, internal. Tapi kalau saya nggak mau. Bapak ditunjuk oleh keluarga? Keluarga.